Jangan engkau mempermainkan perempuan-perempuan di luar sana. Cukup aku yang menjadi korban. Kebenarannya ya aku mohon maaf ya, aku dilantarin. Kalau bilang tanggung jawab, ya dia tanggung jawab tapi tidak sepenuhnya gitu. Kakak, maaf sebelumnya, kemarin sempat ada podcast dari Habib Habib mungkin karena sempat lihat dan mungkin seperti apa komentar? Lihat, yang saya lihat itu yang dia bicarakan tidak sesuai dengan fakta, dengan kenyataannya. Dia cuma berkuar-kuar, kayak seakan-akan itu dia yang tersakiti gitu loh. Tapi semua gimana ya kalau mau ngomong, apa namanya, si Fadlun ini dia kan nggak tahu apa-apa, dan di sini apa yang punya masalah kan aku sama suami aku, dan dia ikut campur gitu. Dan terus yang aku mau menyampaikan, si Fadlun ini udah berkoar-koar ngatain mama saya kambing, ngatain aku kambing. Nah kambing ini nanti mau dipenjarakan gitu. Di situ yang aku nggak mau, apa aku nggak terima. Kita ngomongin bukti. Kemarin saya sudah interview dengan Pak Fadlun, dengan Jalil juga. Dia juga mengeluarkan ada beberapa bukti yang tidak bisa saya juga, termasuk bukti transfer, bukti kalau misalnya Kak Elwa ini bukan makan dengan nasi dan teh doang, seperti kayak makan disiapin, diantarin sama anak-anak santri segala macam. Itu bagaimana? Itu semuanya bohong. Justru mama saya yang masakin buat mereka semua di pondok. Boleh mama saya jelasin? Jelasin aja. Terima kasih untuk para wartawan. Di sini saya mau klarifikasikan bahwa yang dituduh Fadlun sama Alwi itu ada sedikit benarnya, ada salah banyak. Kalau tentang kulkas, awal-awal pernikahan itu berjalan lancar, baik. Setelah 1 bulan 2 bulan, mulai kita makan juga kan, dibeli makanan itu sama Jalil, sama Alwi. Awalnya sama saya, sama Helwa ke pasar. Dari situ 5-6 hari makanan habis, cuman tinggal sedikit aja, kayak tahu, sayur sedikit. Jadi aku pernah bilang ke Alwi waktu itu, Alwi kalau kita nggak minta sekarang, nanti 3 hari, nanti terlambat kita nggak makannya, nggak bisa. Jadi mendingan kita foto, kita kirim dulu ke Habib. Itu awal. Waktu Alwi nggak ada di rumah, Alwi kan tinggal sama saya cuma 8 bulan. Setelah itu Alwi nggak ada, sampai perut putri besar itu Alwi datang, baru Alwi minta maaf ke aku. Aku tanya, Alwi kamu kemana aja, nggak datang? Alwi bilang, aku sibuk gitu. Oh iya. Terus dia minta maaf, mama maaf aku takut kalau ke rumah mama. Terus aku bilang nggak apa-apa, aku nggak pernah marah orang. Tapi kalau salah aku marah. Terus jabat tangan sama aku. Nah di situ Alwi datang bawa duit 500 dari Habib untuk belanja. Uang pun itu kurang untuk belanja. Kebutuhan kita kan biar berdua, kebutuhan kan banyak. Orang hamil kan pinginnya makan itu, makan ini. Tapi di situ aku kalau masak, waktu awal-awal itu aku bagi 3 rumah. Jadi rumah Habib waktu itu nggak ada Fadlun ya. Jadi masak di rumah aku itu aku bagi ke Fadlun, ke Habib, bukan Fadlunnya maaf. Aku bagi ke Habib, aku bagi ke ibunya, dan ibunya senang sekali. Tapi di akhir cerita ini uang belanja kita berkurang, terus aku nggak bagi-bagi lagi, rezeki aku berkurang sama Helwa, jadi aku nggak ngantar-ngantar lagi makanan itu. Dan aku pernah nyuruh Alwi ngantar itu, aku foto loh, ada fotonya ngantar ke Habib. Dan Alwi bilang Helwa makan nasi pakai teh tiap hari itu salah persepsi. Maksud Helwa itu kan ada di situ, makan pernah kita makan nasi pakai teh. Jadi bukan terus-terus, bukan terus-terus. Dan rumah yang dibilang Fadlun itu, rumah itu 35 juta karena mereka sudah tahu bahwa kita sudah tahu rumah itu dikontrakkan. Dan aku sendiri yang terima surat kontrak. Gitu ceritanya yang sebenarnya. Lalu diceritakan di podcast Dr. Richard Lee itu memojokkan kami berdua. Tapi nggak apa-apa, ada Allah. Ya gitu. Jadi Alwi itu dia nggak tahu seluruhnya. Terakhir ada ponakan saya, ada sepupu saya, mereka datang pun mereka bilang hidup kalian gini ya.
Iya. Tapi kalian kok enjoy aja? Oh iya, kita nggak bilang apa-apa sama keluarga semua. Kita malah diam aja. Habib datang, kita enjoy, bikin baik-baik aja. Pokoknya kita semua keluarga Habib kita senang kok. Orangnya baik-baik. Apalagi adik-adik Habib itu dekat sama saya sama Helwa. Sering ke rumah makan, ngobrol, cerita-cerita. Kita fun-fun aja. Tapi yang di sini Helwa tidak terima ini ceritanya Fadlun memojokkan Helwa sama saya. Katanya sampah aja, telepon ke anak santri suruh angkat sampah. Kan nggak gitu. Sampah kan yang dipotong yang kayak rumput panjang itu kan diisi di karung. Kan dibilang Habib Bahar itu, HBS itu apa-apa semua minta sama anak santri. Dan minta ke Jalil dan Alwi. Dan Alwi itu disuruh HBS untuk jagain kami. Dan anak saya si Helwa ini awal dari pernikahan itu duduk sama Habib itu dari jam malam itu jam 7 itu sampai pagi. Jadi Helwa itu tiap malam itu waktu awal-awal menikah itu berapa bulan itu kan 2 bulan ya. Helwa itu duduk temanin Habib terus ngobrol sampai pagi. Sampai aku sendiri aja nggak bisa tidur karena Helwa itu hamil muda. Jadi aku bilang ke Helwa, Helwa kamu jangan lama begadang sama HBS soalnya kamu kan mengandung, nanti kamu kena anemia loh. Aku bilang ke Helwa gitu. Jadi si Alwi sendiri yang bikin makanan jam 4 pagi buat Helwa. Cuman goreng telur doang, telur mata sapi buat Helwa. Kata Alwi sama Helwa gitu ke aku. Jadi aku bilang, Alwi kenapa kok Habib kok nyuruh Helwa sampai jam 8 pagi baru tidur. Jadi Helwa tuh nggak bisa masak. Anak saya ini memang saya yang ratukan. Buat apa saya disuruh Bahar untuk saya temanin anak saya di sini? Buat apa? Jadi saya ratukan anak saya. Memang anak ini anak satu-satunya, dia tidak punya bapak, dan saya selalu meratukan dia. Dia ini model dia ini di Kepulauan Sula di Maluku Utara sana dia model batik. Jadi anak ini saya memang dia kemana saja nggak pernah sama orang harus saya yang antar. Betul. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, acaranya gimana Bang? Bang, ini kan maksudnya udah otomatis kayak pengantaran ya. Mungkin ada mungkin dari pihak pengajak sendiri pun ada proses mungkin untuk Iya. hukum atau Untuk saat ini saya sebagai ditunjuk oleh Helwa sebagai kuasa hukum, ya kan. Karena perkawinannya Helwa ini adalah perkawinan siri, ya kan. Walaupun secara agama ini sah, namun secara negara dia tidak tercatat, ya kan. Nah, untuk menjelaskan status hubungan hukum Helwa dengan Bahar bin Smith, maka ya di sini kami akan mengambil langkah hukum, ya kan, yaitu untuk isbat nikah. Begitu. Karena setelah isbat nikah ini maka kedudukan Helwa ini sama dengan istri-istrinya Bahar, ya kan. Walaupun memang secara hukum agama sudah sah, ya kan. Di pernikahan tersebut terjadi tanggal 15 November 2024, ya kan. Nah itu sudah dihadiri juga oleh orang tuanya HBS, ya, keluarga HBS juga hadir. Ya mungkin pada saat itu yang nggak hadir hanya istri sahnya saja. Nah, namun karena sudah berlangsungnya perkawinan tersebut, ya kan. Nah sesuai dengan sebelumnya, Helwa ini tahunya dilamar oleh Habib Bahar bin Smith atau HBS ini, ya, karena ada yang janji manis yang diucapkan oleh HBS, ya kan. Nah janji ini realitanya tidak didapat oleh yang bersangkutan, ya, tidak sesuai gitu. Makanya muncullah gejolak-gejolak, ya kan, yang tadi yang seperti diceritakan oleh ibundanya Helwa, ya kan. Nah gejolakan ini yang akhirnya menjadi viral sekarang ini, ya kan. Nah nanti setelah kami berupaya untuk mencatat perkawinannya Helwa dengan Bahar bin Smith, ya semoga nanti anaknya juga, ya kan, karena ini kan status hukumnya kan jelas, ya, karena menurut Permen nomor 19 tahun 2018 pasal 2 bahwa perkawinan pria dan wanita beragama Islam itu wajib. Nah di sini ada kata wajib, ya kan, dicatat dalam lembaran negara perkawinan, yaitu KUA, ya, kantor urusan agama, itu seperti itu. Nah karena ini belum kita lakukan, maka nanti langkahnya seperti itu dulu. Nah mungkin kalau untuk penantaran pidananya, ya itu berarti masih kami jajaki dulu, ya, begitu, seperti itu. kan. Tapi kalau dari pihak HBS sendiri apakah sudah tahu jika dari pihak Helwa ini akan melakukan sidang isbat? Oh belum. Justru kalau saya lihat kan dari pihaknya HBS membuka mediasi. Nah kami tinggal menunggu undangannya, begitu. Tapi kalau misalkan kami yang mengundang untuk mediasi, loh berarti
kami dong, klien kami yang salah. Gitu. Klien kami kan tidak bersalah. Begitu. Dia mau menikah dengan HBS itu karena janji-janjinya, ya kan, bujuk rayunya, ya seperti itu. Itu menanggapi rencana pihak sebelah akan melaporkan Hewan Ya, terkait salah. pencemaran nama baik. Nanti kita akan Ya, kita akan siap apabila memang pihak sana ingin melaporkan bundanya Helwa dengan Helwa, ya kan, terkait dituduhkan bahwa ini ada pencemaran nama baik, kami akan dampingi. jadi kita akan laporan balik Ya, seperti itu. Laporan balik tadi mengenai apa? terkait pelantaran. Ya, jadi begini, saat ini kan tidak lagi HBS ini memberi nafkah kepada Helwa, ya kan, dan pada saat persalinannya pun USG-nya, mohon maaf, USG-nya saja waktu itu Helwa dengan ibundanya sendiri yang bayar, begitu. Nah, artinya di situ kan mana kedudukan suami pada saat itu, ya kan? Kalau misalkan kita dengar surat Amrung 21, ya kan, didirikannya perkawinan ini, ya kan, untuk memberi ketentraman dan kenyamanan, dilakukan tidak? Nah, untuk saat ini ya tidak dirasakan oleh klien kami Helwa, begitu. Tapi kalau misalkan dia ingin melakukan upaya hukum itu, ya kami siap, begitu saja. Ya, seperti itu. Mungkin dari saudara. Bukti-buktinya juga dia kemarin kuasa hukum pihak sebelah juga mengatakan sudah mengumpulkan bukti-bukti termasuk bukti transfer, bukti foto-foto yang kembali ambil CCTV ini, Ya. dan dia juga menyiapkan saksi ahli, salah satunya ahli. Oh iya, silakan, sah-sah saja bagi pihak mereka ingin menghadirkan saksi ahli gitu. Kami juga siap menghadirkan saksi ahli, ya kan, gitu. Mereka mempunyai bukti, kami juga mempunyai bukti. Ya sama-sama kita memegang dalilnya masing-masing lah. Kan tadi aku bilang akan melaporkan terkait penelantaran anak. Oh, untuk saat ini belum. Tadi kata abang Oh, belum. akan. Kalau misalkan pihak sana memulai untuk melaporkan klien saya siap. Oke lah, gitu. anggaplah akan dilaporkan. Untuk saat ini fokusnya saya adalah untuk mengisbatkan dulu nikahnya Helwa dengan HBS. Kalau misalnya nanti terkait baru rencana akan melakukan pelantaran anak, bukti-bukti yang disiapkan apa-apa aja bang? Ya sesuai dengan yang disampaikan oleh bundanya Helwa dan Helwa gitu. Untuk pemaparan bukti-bukti ini ya tidak etis lah kita sampaikan langsung di media gitu ya. Karena ini ya terkait cincin berlian ya, ini satu hal ya, ini lucu ya. Yang lain jangan ditahan itu aja, proses Ini kan aja. di surat pernyataannya itu kan ada mas kawin seberat 2 gram ya, mungkin bisa diperlihatkan ya, karena ini udah pernah diperlihatkan oleh Dr. Richard ya di protesnya beliau ya. Nah, ini bahwa saya menikah pada hari Jumat 15 November 2024 jam 20 WB bertempat di Sentul, diwalikan oleh saudara Muhammad Sultan bin Fauji Bahmid dengan mahar cincin emas 2 gram dengan berlian. Nah, pada kenyataannya berlian ini tidak ada, hanya emas saja 2 gram. Ya kan? Nah, untuk itu kan saudara-saudara rekan media bisa menafsirkan lah gimana pernyataan ini bisa berdampak pidana nantinya. Begitu, karena tidak sesuai dengan yang didapatkan atau diterima oleh Helwa. Begitu. Tapi kami tidak. Kami saat ini fokus untuk isbatnya dulu. Karena apa? Ini tidak hanya untuk kepentingan Helwa, namun kepentingannya Azlan, Muhammad Azlan ya. Karena bapaknya yang memberi nama Muhammad Azlan bin Bahar, ya kan. Nah, ini supaya di aktenya tercatat nasabnya, ayahnya siapa. Karena perlu saudara atau rekan-rekan media tahu, ya kan, apabila perkawinan siri ini, jika akte lahir yang terbit itu hanya nama ibunya saja, tidak ada nama bapaknya, begitu. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Mungkin ada yang lain dari rekan-rekan di sini. Maaf sebelumnya nih, Mbak Elwa sendiri mungkin dengan adanya ini masih ada komunikasi dengan Habibah. Sudah tidak sama sekali. Dari apa sih? Mulai dari tanggal 22 bulan kemarin. Itu dia yang memutuskan hubungan kita berkomunikasi atau Mbak Elwa sendiri? Dia yang sama sekali tidak pernah menghubungi saya. Dari kapan kak? Sorry terakhir. Dari tanggal 22 kemarin, bulan kemarin. Oktober. Iya. Kak, tapi benar nggak kabarnya rumah yang kakak tempati di sana Habib itu berdekatan dengan pondok pesantren? Kurang lebih begitu. Mbak Elwa, tapi mungkin kan ini udah viral nih ya? Iya. Udah viralnya. Apakah mungkin dari pihak Fadlun sendiri ada mengurusinya atau mungkin dari pihak keluarga? Enggak ada. Tidak ada sama sekali? Enggak ada. Mereka cuma berkoar-koar di media sosial. Kemarin juga Fadlun bilang katanya dia maaf ya Bu, nggak suka banget sama ibu gitu, maksudnya lebih bahasanya tentu seperti itu ya. Nah, mungkin gimana Bu? Dia nggak suka saya atas dasar apa? Kan anak saya nikah sama Bahar dan dia sudah bercerai dengan Bahar. Untuk apa dia tidak suka sama saya? Saya sendiri
nggak tahu Fadlun siapa. Terakhir saya tahu Fadlun itu baru rujuk sama Bahar setelah Helwa menikah. Jadi ini perlu ini juga ya, rekan-rekan media ini, bahwa ya kedudukan Helwa ini bukan sebagai pelapor, ya kan? Iya. Bukan sebagai pelapor, tapi dia ini dilamar oleh HBS, ya kan? Ya itu berkali-kali ya. Sempat ada penolakan dari Helwa, ya namun akhirnya luluh, ya kan? Dengan ya tadi sih janji-janji tersebut, ya kan? Nah sebelum mau menikah pun diketahui bahwa awalnya ini ada tercatat, ada KUA, ada buku nikahnya, begitu. Nah, tapi pas udah mau acara mau dimulai, baru ya kan hanya Habib saja yang hadir di situ, begitu. Nah, jadi sekarang saya tanya, kalau misalkan sudah pelanggaran nggak? Kalau misalkan dia bilang awalnya ini tercatat di buku nikahnya ada, tiba-tiba hanya pernyataan yang tadi saya sampaikan di rekan-rekan media tadi. Berarti ini kan ada itikat ya. Awal mulanya sudah terbentuk di situ, begitu. Itu saja. Kak Helwa. Oke, Helwa. Kak, kemarin kalau saya nggak salah lihat dalam postingan screenshotan chat itu bilang ada surat permohonan atau surat apa cerai gitu. Nah, Ya. bisa dijelasin nggak, Kak? Terkait Di surat situ saya nggak tahu ya, tiba-tiba dia mengirim foto sekali dilihat. Terus aku nanya, itu apa Habib? Kata dia ini surat permohonan cerai. Terus aku biasa aja kan. Terus dia bilang, kenapa sampai saya mengirim ini? Karena saya lagi sendiri. Dia ngomongnya seperti itu. Tapi aku awalnya biasa-biasa aja, nggak terlalu menanggapi hal itu kan. Jadi gitu aja. Permohonan cerai dengan Fadlun ya. Iya, permohonan cerai sama Fadlun. Iya. Tapi kata si Fatun memang belum cerai, memang saat itu lagi renggang, tapi udah baik. Itu gimana? Ya, kalau secara logika, kalau laki-laki udah mengucapkan talak dari mulutnya sendiri itu Ya. udah jatuh talak dong, Sudah jatuh. gitu. Jadi kalau secara agama kan udah cerai. Kalau secara hukum kan belum resmi, Tinggal proses. tinggal prosesnya. Jadi makanya dia ngirim surat permohonan cerai ke saya. Dan itu hanya hanya satu kali dilihat ya. Jadi satu kali dilihat. Itu di garis bawahi. Kak, tapi pihak sebelah lebih tepatnya yang beliau ini rutin nggak Kak memberikan nafkah? Nggak rutin. Pokoknya dia ngasih nafkah seenaknya dia aja. Dan terus kasih nafkah itu nggak per bulan. Aku awalnya udah bilang, udah ngomong juga sama beliau kan, nih Habib, aku maunya kasih nafkah itu per bulan biar aku tahu. Di situ dia nggak jawab, dia malah mengalihkan pembicaraan gitu. Di situ yang saya kecewa. Bagaimana dengan statement yang dikatakan oleh istrinya rutin memberikan nafkah tapi dalam bentuk cash? Semuanya bohong, bohong. Dia tuh nggak tahu apa-apa. Dia tuh cuma mau dia cuma ngambil HP-nya suaminya terus berkuar-kuar di sosial media, gitu loh. Kak, katanya juga istrinya menyebut kalau statement yang Kak Helwa yang di Kak Helwa lontarkan sosial media itu adalah fitnah yang luar biasa. Sangat lucu ya. Semuanya bohong. Dia gimana ya kalau mau bilang, dia tuh lebih tersakiti gitu loh. Jadi dia berkuar-kuar di sosial media, kayak seakan-akan dia itu yang dia yang tersakiti, dia yang terjolimi. Padahal aku yang ngerasain. Kabarnya juga malah kebalikannya kakak itu dulu karena Habib lebih sering di rumah istri pertama daripada di rumah. Enggak. Sampai ada statement apa saya punya anak 6 ya biar Habib Iya, sering itu di kan rumah. ya mau gimana? Aku kan sebagai istri kan aku mau minta keadilan. Biar dia adil gitu bagi waktu, mau dia 3 hari apa berapa hari, yang penting datang aja. Ini nggak datang sama sekali gitu loh. Terus aku minta adil gitu sama dia, dia malah ngomong kecuali aku ngasih dia 6 anak baru dia selamanya bersama saya gitu. Itu yang saya kecewa di situ. Yang lucu adalah hipnotis. Bagaimana? Kata-kata hipnotis itu dia mengiming-imingkan saya dengan mama saya gitu. Nanti bisa kita tambahin masalah hipnotis Iya. tadi. Itu pesan moral ya. Itu saya tambahan ya. Yang hipnotis itu maksud Helwa itu kata-kata beliau terhipnotis buat saya sama Helwa. Maksudnya beliau bilang, Mama jangan pulang, Mama di sini saja, jagain Helwa. Tapi Helwanya bilang ke saya, kok saya nikah sama dia, saya nggak satu rumah, Mama. Terus saya bilang, Mama juga bingung. Tadinya pikir serumah, di rumah yang Helwa tinggal aja, baju HBS juga nggak ada. Jadi Helwa bilang, loh, kok baju saya nggak ada? Kenapa saya nggak taruh baju di sini? Dia bilang, iya nanti, terus aja gitu. Nanti dia pergi ceramah, dia pulang, dia mampir di tempat kita. Setelah itu dia
pulang lagi di rumah pondok gitu. Jadi yang Helwa bilang itu hipnotis itu kata-kata yang menjanjikan begitu. Tapi Ya. selama mengandung, beliau pernah menemani proses ACWS di sana. Cuman 2 Tiga kali. kali, tiga. Oh, 3 kali. 3 kali. Tiga kali. Cuman 3 kali. Sampai aku melahirkan dia nggak datang. Datang pun cuma mengajan anaknya dia. 1 jam setelah lahiran. Iya. Itu pun aku melahirkan yang ditemani adik saya sama mama saya. Beliau nggak ada sama sekali. Dan yang di postingan Fadlon ngomong berkoar-koar tentang kalau aku melahirkan tuh beliau ada di situ. Ternyata semuanya bohong. Beliau cuma datang mengajan anaknya beliau. Setelah itu beliau pergi, udah nggak balik-balik lagi. Terakhir ketemu sama Habib. Terakhir 2 bulan anaknya. Anak aku baru umur 2 bulan. Katanya cuma 3 kali. Iya. Setelah itu udah nggak sama sekali. Tapi ada jeda ya, ada jeda pada saat sebelum lahiran itu berapa bulan tidak ketemu? Sebelum lahir, Sebelum 5 lahir bulan. 5 bulan. sebelum lahir 5 bulan tidak ketemu dengan Helwa. Cuman kirim duit 300, 400. Tapi rutin nggak maksudnya Habib mengunjungi kakak? Enggak. Itu tambahan pesan moral ya. Ini kan tadi tentang kaitannya di hipnotis. Jadi Iya. kalau nggak salah mumpung ada lawyer kita nih, barang siapa yang memanfaatkan kekuatannya, posisinya atau apa untuk membuat orang jadi takluk, coba nanti dicari bro. Aku pernah ketika dampingi Zida Salim ya, itu ada kalau nggak salah ada pasalnya. Ini dua. Kedua, Menggerak sesuatu. oke terima kasih. Kedua, saya kan beberapa kali dampingi korban wanita Indonesia seperti Helwa ya. Ada Habib RA ya, ada Habib AJ yang sekarang nih si HBS ya. Ini kok modusnya sama. Ketika pernikahan atau apa, handphone itu disita. Betul. Ini apa? Ini kan berarti ada etikat yang tidak baik gitu loh. Ya. Apalagi statement HBS kemarin mengatakan haram hatiku untuk perempuan yang lain, tapi maaf, ininya kemana-mana gitu loh. Diulang. Jangan bang. Gitu loh. Intinya begitu gitu loh. Aku haramkan tapi itunya kemana-mana gitu loh. Ini kan nggak sinkron antara atas dan bawah. Makanya perlu ada manajemen sahabat untuk HBS itu. Ya. Oke ya, tadi saya ulangi. Saya 3 kali mendampingi wanita Indonesia dengan ini. Kok modusnya sama? Handphone ketika pernikahan diumpetin, diambil. Ini apa? Apalagi ngaku cucu Nabi. Itu aja. Lanjut. Nah, tadi mungkin boleh dijelasin lagi terkait Kak Fadlun mengatakan ibu Kak Helwa ini kambing. Itu bagaimana Kak? Dia berkoar-koar di sosial media, dia nge-live terus sama saudaranya dia sama Enggak, bukan saudaranya dia, maksudnya saudara kami dari daerah. oh iya Kamu lihat postingan itu dulu, postingan apa itu? Fadlun itu lagi pojokan kalian itu katanya kalian kambing ini harus dikandangkan. Itu gimana lawyer? Ngomong kambing-kambingin manusia dikambing-kambingin gitu. Sebenarnya itu Head speed. tidak etis ya, karena manusia masa disamakan dengan binatang. Ya siapapun, saya atau rekan-rekan media juga kalau dikatakan binatang pasti marah, ya kan? Jadi seharusnya tidak pantas keluar dari mulut seorang istri, ya kan, apalagi bergelar Habib, ya kan, dia berkata demikian. Jadi itu tidak etis dan bisa berdampak munculnya hukum. Saya rasa itu. Oke, Mungkin apa yang itu mau aja. disampaikan pada Habib dan istri? yang satu buat Fadlun sama Alwi, saya nggak terima ya kalian pojokin mama saya dan saya terus ngata-ngatain mama saya dan saya kambing. Aku akan menuntut kalian. Luar biasa. Aku akan menuntut kalian. Untuk KBS cukup sampai di sini. Aku tidak Artinya mau nanti Nggak ada mediasi damai, nggak ada mediasi damai. itu mohon nanti media kalau sebisa mungkin ya kan untuk melihat fakta-fakta saja, jangan melihat dari keterangan-keterangan yang memang sebetulnya sok tahu. Apalagi banyak dimanfaatkan oleh tiktoker atau vlogger yang seperti memancing opini-opini yang sesat. Jadi menurut saya mohon ini untuk diabaikan, ya kan. Nanti kita lihat saja, ya kan. Moga-moga nanti isbat nikah ini dikabulkan, ya kan, kemudian tercatat. Terserah nanti untuk kelanjutannya apakah mau dipertahankan atau tidak, ya kan. Ini kembali lagi kepada Helwa, ya kan. Jadi itu saja pesan saya kepada rekan-rekan media untuk selalu mendengarkan fakta-fakta, bukan pendapat-pendapat yang notabene hanya mencari panggung. Saya rasa itu demikian. Terima kasih. Sebagai sahabat, Nah, Yasmin, ya, sebagai sahabat. silakan Tes. mana kan banyak nih netizen juga menyerang Kak Helwa. Kakak menanggapinya atau melihatnya sempat geram juga nggak sih ikut terlibat yang ini, netizen masalah netizen kayak nyerang Helwa gitu. Pertama, kalian itu nggak donasiin hidupnya Helwa ya, jadi jangan ngatur gitu loh. Kalau nggak tahu jangan sok tahu. Kalian dibayar berapa sih sama
ya nggak tahu sama siapa, cuman kok bisa nyerang kayak gitu, kok bisa nyerang Kepentingannya apa? kayak orang yang nggak bersalah kayak gini, ya Allah Tuhan, kepentingannya apa kalian itu nyerang gitu loh. Rasa kasihan lah. Ya. Jelas-jelas kayak Pak Helwa ini kan victim, korban gitu kan, kepentingannya apa gitu, kalian damai kalau nyerang orang, seada waktu itu kan kalian untuk nyerang orang gitu, itu dari aku sih. Kalau salah satu selebgram yang itu nyerang Helwa bagaimana? Ya, Pusing kalau saya dulu lihat- operasiannya. Itu saya lihat kayaknya di mana aja ada ya. Ya, terakhir kalau nggak salah Nikita Mirjani ya. Beliau itu ada kalau keluar-keluar seneng ya kalau misalkan melihat orang tuh Sasar. ribut atau apa gitu. Ya saya rasa ini jadi perhatian khusus ya. Moga-moga ini tobat lah gitu. Apa sih pentingnya gitu loh untuk mencampuri urusan orang gitu. Saya rasa itu. Tapi kalau kenal nggak dengan satu selebgram itu? Saya nggak perlu kenal ya. Gitu. Saya juga nggak kenal. Sama nggak kenal juga dia siapa. Nggak penting juga kali. Nggak penting. Itu aja. Dan satu saya mau menyampaikan buat Bahar, saya meminta keadilan dan bertanggung jawab. Dan satu, bertobatlah. Jangan engkau mempermainkan perempuan-perempuan di luar sana. Cukup aku yang menjadi korban. Tutup bukumu di hari ini. I love you, Helwa. Elwa, wanita Indonesia sebenarnya.